Shalom, kembali lagi bersama saya Wong LA, ada di LA untuk jadi berkat yang luar biasa. Hari ini saya ingin share sesuatu yang dahsyat dan mendepankan tentang successful. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hari ini kalau kita lihat dengan situasi yang ada, bahwa kita sadar tidak sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sudah di depan mata kita. Banyak hal yang membuat kita takut, membuat kita bingung dengan proses kedatangan Tuhan. Tapi kita perlu ingatkan sesuatu yang dahsyat terjadi, boy. Tidak seorang pun manusia dapat memperkirakan tepat kapan waktu Tuhan itu ada. Kita tidak bisa tahu kapan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali, kita tidak mengerti. Oleh karena itu kita tidak boleh terlena oleh kenyamanan hidupan kita. Sadar nggak sadar kalau kita ada di hari-hari ini. Saya percaya nggak cuma ada di Amerika aja, tapi di seluruh dunia sedang mulai dengan musim yang tidak nyaman. Kemana-mana mengalami ketakutan. Orang-orang sudah mulai takut dengan biaya hidup dan sebagainya. Kita nggak perlu takut, karena kita harus senantiasa berjaga-jaga dan hidup sebagai anak-anak yang terang. Selalu berjaga-jaga dan mengenakan baju jirah iman dan kasih, sedang mengenakan ketopang pengharapan dan keselamatan dalam hidupan kita. Tuhan rindu roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah kita menjaga hidup kita sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Orang yang rajin beribadah akan membawa satu pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Misalkan kesehatan, orang-orang rajin beribadah akan lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah ke gereja. Dalam sebuah penelitian bahwa di Amerika ditemukan data-data sebagai berikut. Ini datanya. Orang yang aktif beribadah di gereja secara teratur kemungkinan terserang sakit penyakit corona, jantung corona 50% lebih kecil daripada yang tidak pernah beribadah terus. Pemberitaan firman Tuhan yang mengenaskan jemaat supaya tidak merokok, minum alkohol dan mabuk-mabukan, menggunakan narkoba dan makan free sex, menghasilkan tingkat kesehatan yang lebih baik. Peneliti selama 30 tahun mengatakan demikian. Tekanan darah mereka yang setia mengunjungi dan beribadah gereja lebih ringan daripada yang tidak pernah beribadah sama Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan jemaat ternyata sangat berguna untuk menenangkan hormon-hormon stres di depan kita. Sehingga mereka yang didoakan lebih tenang dan tidak mudah stres. Dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, firman Tuhan mendorong kita untuk meneruskan kebiasaan yang sudah berlangsung baik dalam jemaat, yaitu saling mengasihi dan saling membangun supaya hidup kita menjadi sesuatu yang luar biasa dan hidup kita bertumbuh dalam Tuhan dan berhasil secara bidang dalam kehidupan jemaat kita. Melalui hari ini, mulai hari-hari kita sebagai orang yang percaya, hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Sukses menjalani hidup karena Tuhan masih bersama dalam hidup ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Terus memberkati.